Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alan Tony Kusuma dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil artikel skripsi saya dengan tema kelayakan e-booklet keragaman jenis burung di kawasan air terjun Inrenggolo berbasis flipbook pada mata kuliah keanekaragaman hewan. Dan sebelum memulai presentasi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Kelayakan e-booklet keragaman jenis burung di kawasan air terjun Ireng-Golo, Kediri berbasis flipbook pada mata kuliah keanekaragaman hewan. Autor Alan Tony Kusuma, koautor Dwi Ari Budi Retnani, Poppy Rahmatika Primandiri, Tutut Indah Sulistiawati, Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pendahuluan, saat ini informasi dan teknologi komunikasi atau ICT menjadi alat yang sangat diperlukan untuk belajar, khususnya multimedia, komputer, dan sumber daya internet. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan dan peluang bagi pendidik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pendidik pada saat ini, salah satunya yaitu pada pendidik dapat mengembangkan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Kondisi yang selama ini terjadi berdasarkan hasil wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah keanekaragaman hewan, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Nusantara PGRI Kediri, didapatkan hasil bahwa beliau tidak memiliki atau belum mengembangkan bahan ajar secara mandiri atau secara pribadi. Kemudian hasil dari penelitian di awal didapatkan sebesar 81,8% mahasiswa tidak memiliki buku atau media belajar sebagai referensi sumber belajar pada mata kuliah keanekaragaman hewan pada topik subfilum vertebrata pada kelas APES. Dan 14,3% mahasiswa masih merasa kesulitan dalam mengikuti perkuliahan. Selain itu, mahasiswa memilih bahan ajar e-booklet yang didominasi gambar hewan lokal karena dirasa praktis dalam penggunaan dan dapat dipelajari kapanpun dan dimanapun. Menurut Setiawan dan Wardani 2019, e-booklet merupakan media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas isi dan kelayakan e-booklet keragaman jenis burung di kawasan wisata air terjun Ireng-Golo, Kediri yang dikembangkan sebagai bahan ajar untuk mata kuliah keanekaragaman hewan subtopik vertebrata pada kelas APES pada mahasiswa pendidikan biologi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Metode penelitian ini merupakan penelitian R&D (Research and Development) yang dilakukan pada bulan Juli 2021 dengan model pengembangan PLOM yang terdiri dari 3 fase, yaitu Preliminary Research, penelitian awal, dan prototyping phase, fase pembuatan prototipe, dan assessment phase, fase penilaian. Akan tetapi dalam penelitian ini dibatasi pada tahap assessment phase, yaitu pada uji validasi, uji coba, dan revisi. Subjek penelitian adalah dosen pengampu mata kuliah keanekaragaman hewan dan mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Validator terdiri dari 3 ahli, yaitu 1 validator ahli materi, 1 validator praktisi, dan 1 validator ahli media. Hasil data validasi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis persentase skor sebagai berikut. P sama dengan N per N kecil per N besar kali 100%. Keterangan P yaitu persentase skor dari N kecil jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan
N besar skor maksimum. Kemudian hasilnya dianalisis melalui tabel kriteria analisis validasi pada tabel 1. Kemudian hasil respon pengguna dianalisis menggunakan teknik analisis persentase skor sebagai berikut. R persentase skor, F kecil jumlah skor yang diperoleh dibagi N kecil skor maksimum kali 100%. Kemudian hasilnya dilihat dan di kriteria menurut tabel 2 kriteria respon pengguna. Hasil tabel 3 hasil validasi ahli materi. Di sini terdapat 4 komponen yaitu dimensi pengetahuan, kebahasaan, teknik penyajian, dan kelengkapan. Didapatkan jumlah nilai rata-rata persentase yaitu 79,7% dengan kategori valid. Kemudian tabel 4 hasil validasi ahli media. Di sini terdapat 3 komponen yaitu ukuran e-booklet, desain kulit e-booklet, dan desain isi e-booklet. Di sini didapatkan hasil jumlah rata-rata 77% dengan kategori valid. Kemudian hasil validasi ahli praktisi dengan komponen kelayakan terdapat ada 3 yaitu aspek kegrafikan, aspek materi, dan aspek bahasa. Didapat hasil rata-rata 100% dengan kategori valid. Dan kemudian hasil respon tanggapan mahasiswa terhadap e-booklet. Di sini terdapat 10 pernyataan yang jumlah rata-rata yang didapat yaitu 77,3% dengan kriteria sangat baik. Dengan keterangan skor maksimum keseluruhan yaitu 92, 4 kali 23 responden. Kemudian ini revisi oleh validator materi terdapat pada gambar A dan sebelum revisi dan sesudah revisi pada gambar B. Pembahasan pada penelitian di awal dilakukan analisis ujung depan dengan melakukan wawancara kepada dosen pengampu mata kuliah keanekaragaman hewan dan penyebaran angket kebutuhan kepada mahasiswa. Hasil wawancara didapatkan informasi bahwa bahan ajar yang digunakan masih menggunakan buku teks terbitan lama, yang ini artinya belum ada bahan ajar yang dikembangkan secara pribadi dan belum update. Selain itu, bahan ajar yang tersedia masih terbatas pada penggunaan bahan cetak. Mahasiswa menginginkan bentuk bahan ajar yang didominasi gambar biodiversitas hewan lokal, berbasis elektronik, kekinian, isi materi mudah dipahami, dan dapat dipelajari kapanpun dan dimanapun berada. Pada tahap kedua yaitu tahap prototipe yang sudah dibuat dengan ukuran kertas A5 yang didesain menggunakan aplikasi Pixel Lab, Photoshop, dan Remini. Selanjutnya direalisasikan dan didapatkan e-booklet berbasis flipbook pada mata kuliah keanekaragaman hewan dengan isi dan konten yang sudah dirancang dan sesuai dengan materi yang sudah dianalisis sebelumnya. Dalam proses realisasi dari rancangan instrumen dihasilkan lembar validasi oleh validator materi, media, dan praktisi beserta rubrik penilaian serta lembar respon penggunaan untuk mahasiswa. Tahap selanjutnya adalah tahap penilaian yang terdiri dari 3 tahap validasi yaitu uji coba dan revisi. Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa hasil validasi ahli materi untuk komponen dimensi pengetahuan, kebahasaan, teknik penyajian, dan kelengkapan dengan rata-rata persentase 79,7% dengan kategori valid. Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil validasi ahli media untuk komponen ukuran e-booklet
komponen ukuran e-booklet, desain kulit e-booklet, dan isi e-booklet dengan rata-rata persentase sebesar 77%. Dengan kategori valid. Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil validasi ahli praktisi untuk komponen aspek kegrafikan, aspek materi, dan aspek bahasa dengan rata-rata persentase sebesar 100% dengan kategori valid. Sebelum mendapatkan hasil akhir, validasi dilakukan beberapa kali revisi sesuai saran dan masukan dari validator. Revisi dilakukan sebanyak 2 kali untuk validator materi dan praktisi. Hasil revisi dapat dilihat pada gambar 1. Revisi dilakukan atas dasar saran validator perbaikan pada nama Inggris dari spesies, penambahan tata nama binomial dan nama penemu, serta perbaikan penulisan nama takson. Selanjutnya dilakukan uji coba terbatas pada mahasiswa dengan menggunakan angket respon terhadap e-booklet yang terdiri dari 10 pernyataan. Didapatkan hasil pada tabel 6 dengan persentase rata-rata sebesar 77,3% dengan kategori sangat baik. Kesimpulan dari hasil penelitian kelayakan e-booklet berbasis flipbook didapatkan kesimpulan valid dari 3 validator, yaitu validator ahli materi, validator ahli media, validator ahli praktisi, dan hasil respon pengguna berada pada kriteria sangat baik. Pengembangan e-booklet berbasis flipbook keragaman jenis burung di kawasan air terjun Irenggolo, Kediri pada mata kuliah keanekaragaman hewan yang dilakukan baru pada tahap validasi, uji coba, dan revisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penelitian selanjutnya, yaitu tahap implementasi guna mengetahui keefektifannya dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar dengan format sebutkan nama dan pertanyaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.